Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how do you do? Let's learn English together. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal latihan bahasa Inggris kelas 9 semester 2, tepatnya bab 7 Sangkuriang Narrative Text atau teks naratif teman-teman ya. So, are you ready to start our topic today? Apakah siap untuk memulai topik kita pada hari ini? Thank you so much. Without further ado, let's get started. Teman-teman, pada kesempatan kali ini terdapat 10 soal pilihan ganda ya. Oke, kita mulai saja untuk number 1 atau nomor pertama teman-teman ya. What is the primary purpose of a narrative text? Apa tujuan utama teks naratif? Apakah A. To inform the reader about a specific topic, untuk menginformasikan pembaca tentang topik tertentu. B. To persuade the reader to agree with a particular point of view, untuk memujuk pembaca agar menyetujui sudut pandang tertentu. C. To tell a story with a plot, characters, and setting, untuk menceritakan sebuah cerita dengan alur, tokoh, dan latar. Atau D. To present factual information in a clear and concise way, menyajikan informasi faktual secara jelas dan ringkas. Nah, untuk jawabannya adalah C. To tell a story with a plot, characters, and setting ya. Jadi tujuan utama teks naratif adalah untuk menceritakan sebuah cerita dengan alur, tokoh, dan latar teman-teman ya. Okay, let's move to the next number, which is number 2 atau nomor 2, teman-teman ya. What are generic structures of narrative text? Ya, apa struktur umum teks naratif? Apakah A. Orientation, resolution, tracing action. B. Orientation, complication, resolution. C. Orientation, exposition, complication. Or D. Orientation, description, exposition. Nah, untuk jawabannya adalah B. Orientation, complication, resolution. Jadi untuk struktur umum teks naratif itu setidaknya ada 3 teman-teman ya. Ada orientation, ada complication, dan juga ada resolution ya. Okay, let's move to number 3. Number 3 ya teman-teman ya. How are characters in a narrative text typically developed? Bagaimana perkembangan karakter dalam teks naratif? Apakah A. Through explicit descriptions of their physical appearance, melalui gambaran yang tersurat tentang penampilan fisiknya, atau B. Through their thoughts, action, and dialogue, melalui pemikiran, tindakan, dan dialognya. C. Through the authors their statements about their personality, melalui pernyataan langsung penulis tentang kepribadiannya. Atau D. Through a combination of all of the above, melalui kombinasi kesemuanya di atas. Nah, jawabannya adalah D. Through a combination of all of the above. Jadi, melalui kombinasi kesemuanya ya teman-teman ya. Okay, let's move to number 4. Kita lanjutkan ke nomor 4 teman-teman ya. What is the difference between a narrative text and a descriptive text? Apa perbedaan antara teks naratif dan teks deskriptif? Apakah A. Narrative text always have dialogue while descriptive text do not? Teks naratif selalu terdapat dialog sedangkan teks deskriptif tidak. B. Descriptive text focus on events, while narrative text focus on characters. Teks deskriptif fokus pada peristiwa, sedangkan teks naratif fokus pada tokoh. C. Narrative text tell a story with a beginning, middle, and end, while descriptive text focus on describing and revealing a particular person, place, or thing. Teks naratif menceritakan sebuah cerita dengan pengawalan, pertengahan, dan akhir, sedangkan teks deskriptif berfokus pada mendeskripsikan dan mengungkapkan orang, tempat, atau benda tertentu. Nah,
Atau D, there is no difference both types of textile stories. Tidak ada perbedaan, kedua jenis teks tersebut menceritakan kisah. Nah, oke, untuk jawaban yang betul adalah C. Narrative text tell a story with a beginning, middle, and end, while descriptive text focus on describing and revealing a particular person, place, or thing, ya. Jadi, perbedaannya adalah kalau teks naratif itu, teman-teman, menceritakan sebuah cerita dengan pengawalan, tengah-tengah, dan juga pengakhiran, ya, atau akhir cerita. Sedangkan teks deskriptif itu berfokus pada penggambaran atau mendeskripsikan dan mengungkapkan orang, tempat, atau benda tertentu, ya. Okay, let's move to the next number. Number 5. What is the example of narrative text? Ya, apa contoh teks naratif? Apakah A. How to use computer? Bagaimana untuk menggunakan komputer? B. How to cook fried chicken? Bagaimana cara memasak ayam goreng? C. My memorable experiences in Jogja. Pengalaman saya yang mengesankan di Jogja. Or D. The fox and the grapes. Rubah dan buah anggur. Nah, yang mana teman-teman untuk jawabannya? Nah, jawaban yang betul adalah D. The fox and the grapes. Teman-teman ya, rubah dan anggur. Okay, let's move to the next number. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Number 6, nomor 6, teman-teman ya. Nah, untuk soal dari nomor 6 atau pertanyaan dari nomor 6 sampai nomor 10 terkait dengan legenda Sangkuriang, teman-teman ya. Okay, number 6 terlebih dahulu ya. According to the legend, Sangkuriang was the son of. Ya, menurut legenda, Sangkuriang adalah putra dari A. Dayang Sumbi, B. Tumang, C. Gurundasena, D. Semar, teman-teman ya. Nah, tentu saja untuk jawabannya adalah A. Dayang Sumbi, teman-teman ya. Sebetulnya untuk jawaban Tumang juga betul ya teman-teman ya, karena Tumang merupakan ayah dari Sangkuriang, teman-teman ya. Okay, let's move to the next number. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Number 7, number 7. Sangkuriang's father, Tumang, was cursed to become a, ya, ayah Sangkuriang yaitu Tumang dikutuk menjadi A. Dog, anjing. B. Wild boar, babi hutan. C. Stone statue, patung batu. Or C. Monkey, monyet. Nah, jawaban yang betul adalah A, teman-teman ya, dog ya. Okay, let's move to the next number. Number 8, teman-teman ya. Dayang Sumbi trick Sangkuriang by asking him to build. Dayang Sumbi memberikan trik kepada Sangkuriang dengan memintanya membangun A. Temple, kuil. B. Lake, danau. C. Palace, istana. D. Bridge, jembatan. Nah, untuk jawabannya yang mana teman-teman? Yap, jawabannya adalah B. Lake, teman-teman ya. Okay, let's move to the next number. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Number 9. Nah, ini seharusnya to, teman-teman ya. To help him build the lake, Sangkuriang used the magical powers of. Untuk membantunya membangun danau, Sangkuriang menggunakan kekuatan magis. A. A genie, jin. B. His ancestors, nenek moyangnya. C. Wild animals, binatang liar. Or D. Spirits, para roh. Nah, jadi jawaban yang betul adalah D, teman-teman ya, para roh. Jadi Sangkuriang ya menggunakan kekuatan magis dari para roh untuk membantunya membangun sebuah danau ya. Okay, let's move to the next number. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Number 10, nomor 10. Dayang Sumbi tried to stop Sangkuriang by bla bla bla. Dayang Sumbi berusaha menghentikan Sangkuriang dengan bla bla bla. A. Spreading buih rarang or white cloth woven, ya, dengan menyebarkan buih rarang yaitu kain tenun putih. B. Asking for villagers' help, meminta bantuan penduduk desa. C. Fooling Sangkuriang by smoothing, menipu Sangkuriang dengan sesuatu. D. Running away from Sangkuriang, melarikan diri dari Sangkuriang. Nah, jawaban yang betul adalah A. Spreading buih rarang or white cloth woven, ya. Jadi dengan menyebarkan buih rarang atau kain
kain tenun putih, teman-teman ya. Okay, everyone. I think that's all for today. Thank you so much for watching this video lesson. I do hope this video lesson can provide us many benefits, teman-teman. Yeah. So let's close our class today by saying, stay happy, stay healthy, and have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.